Jemaat Maha Tuhan, besar dan perkasa Allah kita, besar dan ajaib perbuatannya. Dia selalu menjagai dan menuntun kita dengan firman-Nya. Kini firman-Nya disampaikan dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10 yang menjadi bacaan MTPJ Gemim tanggal 25 Juni sampai 1 Juli 2023. Sebelum membaca dan merenungkan firman ini, mari berdoa. Ya Bapa, singkapkanlah kebenaran firman-Mu melalui bagian firman yang akan kami baca renungkan saat ini. Dan semua yang mengikuti pelayanan firman ini dimanapun mereka berada, biar diberkati oleh Tuhan. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagian firman mau dibaca direnungkan saat ini dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Begini dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani, yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Jemaat Maha Tuhan, umat yang menjadi alamat firman Tuhan 1 Petrus ini, yaitu orang-orang Kristen yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. 1 Petrus 1 ayat 1. Kalau sekarang itu di daerah Turki. Mereka sedang menghadapi penderitaan, tekanan, dan penganiayaan karena iman kepada Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 5 dan 6, juga 1 Petrus 2 ayat 19-20, dan 1 Petrus 4 ayat 14 dan 16. Tekanan dan penganiayaan itu datang dari berbagai pihak, baik dari penguasa kekaisaran Romawi, yaitu Kaisar Nero yang memerintah di sekitar tahun 54 sampai 68 Masehi, di mana orang Kristen menolak untuk menyembah kaisar sebagai dewa, dan tantangan dari kelompok masyarakat penyembah berhala yang merasa terusik dengan ajaran kekristenan. Di tengah penderitaan ini, firman Tuhan disampaikan untuk menguatkan iman umat Tuhan, bahwa umat dipilih, dikuduskan, dipelihara, dan diselamatkan oleh Tuhan. Penderitaan yang dialami diyakini sebagai proses untuk membuktikan kemurnian iman kepada Yesus Kristus. 1 Petrus 1 ayat 7. Umat diajak untuk tetap taat
menjaga kekudusan hidup. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15. Karena itu dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1 yang sudah dibaca tadi, umat diajak buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Di tengah penderitaan, umat harus membuktikan kemurnian iman dengan tidak tergoda untuk melakukan kejahatan, tidak tergoda membalas yang jahat dengan yang jahat, malahan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bandingkan Roma 12 ayat 17 sampai 21. Umat yang telah mengalami kebaikan Tuhan, sebagaimana dicatat di ayat 3, di mana Dia yang telah rela sengsara, mati dan bangkit untuk menebus, mengampuni dan menyelamatkan umat. Umat diajak untuk menjadi sama seperti bayi yang baru lahir. Ini gambaran jemaat yang tidak berdaya di tengah penderitaan, dan karena itu harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan untuk mendapatkan asupan air susu yang murni dan yang rohani. Air susu yang murni dan rohani menunjuk pada firman Allah yang murni, tidak terkontaminasi oleh situasi apapun, dan akan memberi pertumbuhan rohani yang sehat dan beroleh keselamatan. Ayat 2. Yang berikut, umat harus datang kepadanya, datang kepada Yesus Kristus, batu yang hidup yang dibuang oleh manusia, tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Ayat 4. Batu yang hidup menunjuk kepada Yesus Kristus yang memang dibuang oleh manusia. Kedatangannya tidak diterima. Yohanes 1 ayat 11. Sebagaimana juga disampaikan oleh pemazmur, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Mazmur 118 ayat 22 dan 23 ini juga menjadi nats pembimbing dalam liturgi ibadah gereja. Umat harus datang kepada Yesus Kristus. Dia harus menjadi batu penjuru, batu dasar, batu fondasi yang kuat dan kokoh, batu yang terpilih, batu penjuru yang mahal. Siapa yang percaya kepada Yesus Kristus dan datang kepadanya tidak akan dipermalukan. Ia mahal, tetapi yang tidak percaya akan menjadi batu sandungan. Mereka tersandung karena tidak taat kepada firman Allah. Ayat 6 sampai ayat 8. Umat yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai batu penjuru akan dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Petrus memakai kata rumah rohani, bahasa Yunani oikos pneumatikos, sebagai penekanan untuk membedakan dengan rumah yang lain. Rumah rohani menunjuk kepada bait Allah, tempat berkumpul imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ayat 5. Di rumah rohani, umat harus melaksanakan kegiatan rohani yang berbeda dengan di tempat lain dan mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Umat yang terpilih dipanggil dari kegelapan masuk dalam terangnya yang ajaib, yang telah beroleh belas kasihan Allah, telah dikuduskan dan menjadi milik kepunyaan Allah, punya tugas, tanggung jawab dan kewajiban untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Ayat 9 sampai ayat 10. Ini yang harus dilakukan oleh umat Tuhan sebagai gereja yang hidup, menjadi pemberita firman Allah dalam hidup ini. Jemaat Maha Tuhan, tema khotbah ini, jadilah batu penjuru yang hidup untuk pembangunan iman.
berefleksi dari bagian firman ini. Sebagai umat Tuhan yang telah dipilih, dipanggil, ditebus, diampuni, dan diselamatkan, kita telah menjadi milik kepunyaan Kristus. Sebagai milik kepunyaan Kristus, manakala kita menghadapi tantangan, tekanan, penderitaan, dan bahkan penganiayaan karena iman kepada Yesus Kristus, kita diingatkan dan diajak agar jangan pernah tergoda, jangan pernah terpancing untuk melakukan kejahatan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Buang segala kejahatan dan lakukanlah kebaikan. Tetap jadikan firman Allah sebagai kekuatan yang memberi kemenangan dan yang menyelamatkan. Firman Allah bagaikan air susu yang murni, yang menyegarkan, menumbuhkan, dan menyelamatkan rohani kita. Yang berikut, kita diajak untuk datang kepada Yesus Kristus, menjadikan Dia sebagai batu penjuru, dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Dia tidak akan membiarkan, Dia tidak akan mempermalukan kita. Dia sanggup menolong dan memberi kemenangan apapun persoalan, masalah yang dihadapi. Yang berikut, Yesus Kristus adalah batu penjuru yang hidup. Dialah yang harus menjadi dasar utama, menjadi sentral dalam pembangunan iman umat Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan bersumber dari Dia dan sesuai dengan kehendak-Nya, maka Dia akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Dan selanjutnya, kita umat yang telah diselamatkan dan menjadi milik kepunyaan Allah, hendaklah menjadi batu hidup untuk pekerjaan pelayanan gereja Tuhan dan semua pekerjaan pelayanan di rumah rohani, di rumah Tuhan, haruslah dikerjakan dengan cara-cara rohani, dikerjakan dengan sungguh-sungguh melibatkan Tuhan. Apa yang mau dilakukan itu adalah perwujudan ketaatan melakukan kehendak Tuhan, dan kita mempersembahkan yang rohani, mempersembahkan yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Kita yang telah dipilih dan diselamatkan punya tugas, tanggung jawab, dan kewajiban untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan, memberitakan firman Allah dalam setiap aspek hidup kita, dimanapun dan kapanpun Tuhan tempatkan kita untuk hidup dan berkarya, kini dan selalu terus. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Ya, firman Allah ini memperlengkapi kami semua, apalagi sebagai pelayan-pelayan yang mempersiapkan diri untuk melaksanakan kerja pelayanan. Biar Roh Tuhan memakai kami untuk jadi alat-Mu, untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan kepada semua orang. Dan semua yang dengan taat setia mengikuti pelayanan firman ini, dimanapun mereka berada, kiranya diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Bapa, ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Tuhan Allah selalu hadir dalam hidup ini. Dia menjaga, menyertai, dan memberi kemujuran, keberuntungan, kemenangan, dan keselamatan kepada saudara, kini dan selamanya. Amin. Trims.